materi ini sebenarnya lumayan langganan, bukan apa lumayan langganan, malahan persentasenya besar tuh, hampir 90% pasti ada di TPS tuh tentang statistika. Teman-teman sudah dapat tekan semua belum materinya? Sudah. Sudah ya? Sudah siap. Nah, atau mungkin sudah diorek-orek? Belum. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, artinya gini. Ini mohon dipakai digital. Oke, siap. Nah, artinya gini, ada beberapa mungkin perbedaan antara beberapa soal tentang statistika di UN dengan yang di UTBK. Itu ada beberapa perbedaan. Mungkin kalau UN kan ngitungnya itu statistika ya ada data, diolah, hitung rata-rata dan sebagainya. Kalau udah masuk di UTBK, utamanya di TPS itu ada beberapa bagian yang perlu kita benar-benar pakai apa namanya, ada sedikit penalaran yang kita pakai di sana selain konsep materi yang kita bawa. Kita punya tuh konsep materi sudah ada, plus ada sedikit penalaran yang kita pakai. Jadi oh iya kita nalar nih, kira-kira kalau seperti ini keadaannya akan seperti ini ya, itu kan model nalar. Tapi kalau soal kan oh iya ini udah ada data, tinggal ngolah data, ketemu nilainya seperti apa. Nah seperti itu. Nanti kita coba bahas bareng-bareng di sana. Nah langsung aja ya, biar dapat banyak, karena kita waktunya cuma ya sekitar 90 menit. Mudah-mudahan nanti bisa apa namanya bisa maksimal dan efisien. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka, mudah-mudahan nanti lancar dan berkah buat kita semua ya. Amin. Amin. Oke, layar saya sudah terpantau? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, siap. Tak geret dulu ke atas. Ini materinya statistika, naik ukuran mungkin cukupan lah ya segini ya. Oke, siap. Oke, statistika. Yang jelas ini materi teman-teman sudah apa namanya? Sudah nggak asing lagi. Sudah pernah dapat bahkan di sekolah menengah, terus di sekolah menengah pertama, di SMP sama di SMA dapat semua tuh. Tinggal nanti kita mainkan. Yang penting konsep kita mainkan di situ ada di statistika ada yang pertama adalah rata-rata. Kita main rata-rata dulu. Rata-rata artinya konsep dasarnya adalah semua data ya dijumlahkan semua tuh. Semua data ditambahkan semua, dibagi banyak data yang ada di sana dan ditambah. Kan gitu ya. Siap sebentar. Nah, sudah. Jadi ini jelas nih di sini. Semua data dari X1, X2, X3 sampai ke XN berarti banyak datanya itu ada N ditambahkan semua dibagi banyak datanya ada berapa, itu konsep rata-rata. Jadi kalau ada 15 ya bagi 15 dan seterusnya. Ini aman Pak, enggak ada masalah. Gitu ya. Nah, itu datanya ketika ketemu data tunggal. Nah, nanti banyak di TPS, UTBK itu banyak mainnya malah di data tunggal. Pemain konsep apa namanya? Konsep bermainnya. Susah teman ngomong. Konsep bermainnya kita pakai data tunggal tuh. Nah, di data kelompok, kalau data kelompok sendiri nanti ada beberapa nilai. Jadi ini ada beberapa nilai yang punya frekuensi tertentu, berarti tinggal kita kalikan dengan frekuensi yang ada karena datanya kelompok ya. Nanti dijumlahkan yaitu sigma, berarti jumlah dari dibagi banyak frekuensinya ada berapa. Semua frekuensi dijumlahkan sama saja. Berarti dibagi banyak data. Konsepnya hampir sama. Gitu. Nah, aman ya? Baru mulai. Oke, siap. Ini baru mulai Kak Liwa, belum terlambat. Baru aja mulai. Silakan, selamat bergabung. Siap. Wih, gimana nih Kak Diki? Muncul orek-orek ini Kak Diki nih. Oke, aman ya? Siap. Oke, kita mainkan lagi, lanjut. Berarti ke contoh aja di sini. Contoh pertama. Nah, contoh pertama ini adalah tipe soal UN. Tipe soal UN biasanya kayak gini nih. Nah, dulu masih Bamen UN ya, atau ujian sekolah mungkin ya. Ujian sekolah dan apa namanya ya setelah itu berarti ya tipenya kayak gini nih. Nah, yang dimainkan adalah dari sini ketika mencari rata-rata apa ini kok gemerosok, tolong nanti yang ya recordnya nanti dikasih di web, linknya nanti kita bagikan, recordnya dibagikan sebentar. Ada hiu-hiu tuh, kedengaran nggak? Ada hiu-hiu kedengaran nggak? Dengar Kak. Dengar ya. Ya siap. Ya. Lanjut. Nah, yang pertama adalah ketika kita mencari aman ya, kayak gini ya. Nah, untuk mencari rata-rata dari data berkelompok yang punya frekuensi tertentu, ini teman-teman bisa memainkan dengan cara mencari nilai tengah terlebih dahulu. Ya, cara pertama dulu ada dua cara soalnya. Cara pertama adalah dengan
mencari nilai tengah terlebih dahulu dari frekuensi intervalnya yang ada di situ. Jadi dari sini nih 40 sampai 44 itu kan ada 5, benar enggak? 40, 41, 42, 43, 44, ada 5. Tengahnya Ya. berapa di sini? Ya, berarti tengahnya berapa tuh? 42. Kita cari ya 42. Berarti kita namakan dengan XI. Itu berarti tengah dari interval yang ada di situ. Berarti kita tuliskan 42. Karena ini intervalnya selalu 5, secara logika berarti bawahnya itu tinggal tambah aja 5, tambah 5, tambah 5. Terus gitu aja. 52, 57, 62, 67, 72, 77. Itu aja. Tambah 5 aja terus. Pasti tengahnya seperti itu. Nah, baru kita mengalihkan antara frekuensi dengan XI-nya nilai tengah tadi. Kita kalikan tuh. 1 kali 42. Nah, ketemu seperti itu. Berarti berapa tuh? 42. Nah, ini benar-benar olah data ya. Benar-benar olah data. 42, terus ini 2 kali 47 berapa tuh? 94 ya. 94. 3 kali 52 berapa? 156. Oh, ini benar-benar nggak ada trik, benar-benar ketelatenan kita ngitung satu-satu, ya gitu. 6 kali 57 berapa tuh? 342 ya? Benar ya? 342, terus 7 kali 62, berapa 7 kali 62? 7 kali 62 itu adalah 4 sama 42. 424 pengkodean Kak. Oke, bisa pakai pengkodean juga bisa. 43 Kak. 43 siap, 434. Betul sip, oke. 434 terus 5 kali 67 berapa? 5 kali 67. 335 ya, 335. 7 kali 72 49 sama berarti berapa? 5004. 504 ya. 504 terus 703. 703 enggak 703 ini 3 nyimpen 6 69 693. Nah, ini baru dijumlahkan. Nah, ini saya ngasih. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lah di sini caranya gampang ya gitu ya. Tinggal ini ditambah terus frekuensinya ditambah. Ini cara pertama. Kalau kita tambahkan ini hasilnya berapa, teman-teman? Tinggal hitung. Oh, ada yang sudah hitung. Terima kasih. 2.600. Terima kasih atas bantuannya. Ya, siap. Ini kalau ini kita hitung jumlahnya frekuensinya 40 ya? Ya. 40. Nah, sudah tinggal kita hitung berarti rata-ratanya di sini kita dapatkan dengan cara ini artinya dapat 2.600 dibagi 40. Itu dapat nilainya berapa? 60. Ini tak orek-orek bisa ya? 6 berarti 65. Ini enggak ada masalah nah ini. Itu cara pertama dengan mencari nilai tengah. Cara yang kedua nanti teman-teman bisa atau sekalian dibahas atau enggak? Sekalian Sekalian. Oke, cara yang kedua tak bisa gini. Itu dengan cara pengkodean. Pengkodean artinya teman-teman bisa melihat dari sini, ini kan ada kumpulan frekuensi ya, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 urutan data tuh. Ambil tengah-tengahnya, karena ini 8 mungkin saya ambil urutan keempat. Jadi pakai rataan sementara namanya. Jadi namanya pakai rataan sementara, atau teman-teman mungkin ada yang bilang pakai apa namanya soal pas kemarin ini. Oh iya ya, sama kayak gini. Oke siap. Nah artinya gini, bisa menggunakan rataan sementara dan nanti atau mungkin yang teman-teman mungkin ada sebut pakai pengkodean. Nah kita ambil. Nah tengahnya di sini, misalnya kita ambil di sini nih, seret. Nah gitu. Kita ambil di situ. Berarti pakai rataan sementaranya itu adalah yang ini. Kita ambil rataan sementaranya yang berapa? Tengah-tengahnya nih, nah 57 itu tengah-tengahnya, ya kan? Berarti kita pakai XS-nya itu adalah 57, kita simpan dulu. Nah, setelah ini kita pakai kode, berarti yang di urutan ini, saya tak lurusin ya, biar kelihatan lurus nih. Set, kita kasih kode 0. Terus yang naik itu min 1, min 2, min 3. Yang turun ke bawah itu positif 1, 2, 3, 4 karena ada 4 larik ya. Oke, aman ya dari sini ya. Sip. Ya, sip. Nah, baru dari sini kita kalikan. Siapa yang dikali? Frekuensinya dengan tanda kodenya tadi kita kalikan. Berarti kita kali F dengan D, DI gitu ya. Ini kode berarti tak ambil D. Kodenya, D-nya. Berarti kita kalikan 1 kali min 3, 2 dikali min 2 ketemu negatif 4. 3 dikali min 1, min 3, 6 dikali 0, 0. 7 dikali 1, 7. 5 kali 2, 10. 7 kali 3, 21. Iya, iya siap. 9 kali 4, 30. Nah, kelihatannya lebih gampang ini ya, angkanya kecil-kecil soalnya.
Iya. Nah, iya. Karena nek ngitung angka ratusan lalu ribuan, aduh, rontok rambutnya. Gitu, oke siap. Nah ini baru kita tambahkan juga ya. Kita tambahkan. Set, kita tambah berarti ketemunya berapa tuh? Ini atas berapa nih? Ini negatif 3 sama 4 kalau kita tambah sama 7, horek-horek 0 ya. Habis tuh. Iya kan? 7. Iya. Ini negatif 3 untuk mengurangi ini berarti ketemunya 7. Udah gitu aja. 7, 21, 36. Berapa tuh? 7, 8, 4. 4 berarti ada 64. Benar ya? Iya. Nah, sip, Iya, Kak. 64. Nah, sip berarti tinggal kita masukkan X bar-nya itu diperoleh dari XS rataan sementara yang tadi kita punya ditambah dengan dapatnya berapa tadi? Dapat 64 ya. 64. Dibagi dengan intervalnya itu dibagi dengan frekuensinya 40. 40-nya tadi ya, 40-nya frekuensinya bagi 40. Tapi ini dikali dengan intervalnya. Interval itu jarak yang ada di rentangnya si ini ya, rentangnya ini tadi. Rentangnya tadi berapa? 5 ya? 5. 5. Berarti 57 ditambah ini bisa diorek-orek enggak? Oh, ini tak tulis saja 64 kali 40 bagi 5 gitu aja dulu ya. Karena ini bisa kita horek-horek nih. Horek-horek bagi 5 ketemu 8. 64 sama 8 kita horek-horek ketemunya 8. Berarti 57 dengan 8. 65. Ketemu 65 juga. Oke ya, aman, sip. Oke. Nah, itu ada dua tuh. Ada dua cara. Terserah. Mungkin enak pakai pengkodean ya. Lebih Iya, Kak. gampang ya. XS itu rataan sementara. Ini rataan sementara. Jadi cuma lambang sih sebenarnya. Nggak masalah. XS kenapa kita ambil 57? Jadi dari interval ini ketika kita kodekan dia jadi 0, diambil tuh rentangnya antara 55 sampai 59, itu tengahnya berapa? 57. 57, ambil tengah-tengahnya tuh. Itu kebetulan ganjil ya. Kebetulan ganjil. Ya, intervalnya ganjil. Kalau intervalnya genap, teman-teman ambil juga tengahnya. Berarti ada 2 tuh. Berarti nanti dijumlah baru bagi 2, Kak. Betul. Kayak konsepnya kita nyari median, jumlah bagi 2. Berarti nanti untuk mendapatkan si XS-nya itu. Gitu ya. Aman ya berarti ya? Iya. Ya. Kak mau nanya, Itu. Oke, siap. Gimana? kan itu nilainya genap sampai 8. Mana? Apanya? Nilai dari datanya kan ada 8. Ya, ada 8. Bukan data urutannya. Bukan data urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan. Tapi intervalnya. Jarak antara, misalnya kita ambil kelas pertama nih. Kelas pertamanya 40 sampai 44. Itu kan kelasnya ada 5. Ya enggak? 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5. Iya. Nah, itu intervalnya di situ. Itu I-nya itu di situ. Gitu ya. Aman? Ada lagi? Kak, saya Izin nanya. tanya, Kak. Oke. Bukan Gimana? bukan I-nya, Kak. Itu kan mau nentuin XS-nya itu. Heeh. Pilih yang 57. Kan nilai ke bawahnya itu kan ada 8. Cara nentuin dia di tengah gimana? Oh, kita ngasal aja, nggak masalah. Untuk menentukan XS-nya, pengkodeannya ya. Oke, paham saya. Pengkodeannya ini, teman-teman ambil ngacak aja, nggak masalah. Gitu, kebetulan boleh kan ngacak, ada 8. Iya, ngacak aja. Misalnya kita mau ambil angka 0 di atas juga apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya 0-nya tak ambil di atas nih, berarti turun ke bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Misalnya nih, misalnya ya, contoh. Iya ya. Misal kita ambil 0-nya di atas nih, oh ini 0 aja, nggak masalah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Berarti XS-nya, artinya dengan keadaan ini, artinya rataan sementaranya itu diambilnya adalah berapa? 42. Nah, itu berarti, ya siap. Dengan kondisi itu, berarti XS-nya 42. Oh, gitu. Ya, gitu ya. Kondisinya akan berubah tuh di situ. Bebas ya, Kak. Oke, hah? Gimana? Nah, kenapa kita ambil agak tengah ya. Kebetulan karena 8 tadi pertanyaannya, ini kan 8. Terus tengahnya gimana gitu ya? Agak tengah. Berarti bisa kita ambil di data atau di kelas keempat atau kelas kelima. Tujuannya apa? Biar nanti antara negatif yang ke atas sama positif ke bawah, negatifnya ini ya maksudnya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1 sama 0, 1, 2, 3 ini yang ke bawah itu agak berimbang. Agar nilai yang ada di sini 64 itu hasilnya bisa lebih kecil. Bisa, gitu namanya. Makanya kenapa diambil tengah gitu. Biar nanti kita ngitungnya nggak terlalu banyak banget angkanya.
Gitu. Teman-teman bisa coba nanti. Oh ya, coba diotak-atik dengan keadaan seperti ini, XS-nya itu 42, ketemunya berapa? Sama enggak? Gitu. Dicoba. Oke, Kak. Oke ya. Nah, Oke. oke, ada yang tanya, siap. Ada yang tanya nih, -3 dari mana? -2 dari mana? Itu adalah pengkodeannya. Dengan memutuskan, pertama memutuskan rataan sementaranya gimana, terus kelas ke atasnya itu jadi min 1, min 2, min 3, urut-urut ke bawahnya itu 1, 2, 3 positif semua. Gitu ya. Seperti itu. Panjang kelasnya. Oke, siap. Ya, betul. Kenapa kita ngambil tengahnya? Tujuannya seperti itu. Biar kita ngitungnya nggak banyak banget angkanya. Gitu. Karena coba teman-teman bayangkan, di sini akan dapat nilai berapa? Misalnya kita ambil angka 0 di atas, ada 7 kali 9, nanti 63. Jumlahnya banyak. Gitu, Oh gitu ya. iya ya. Ya, oh, nanti akan gede tuh angkanya, bayangin aja. Iya, oke ya. Kak dapat I dari, siap sama-sama. Kak dapat I dari mana? I-nya kita putuskan sendiri. Panjang kelasnya, panjang kelasnya ini. Rentang si interval. Intervalnya, gitu ya. Iya gimana? Itu kan nilainya ke bawah ada 8 baris itu. Kalau Oke. seumpama ganjil itu gimana Kak nentuin tengahnya? Langsung malah enak. Tentuin tengah, jelas ada di tengahnya langsung. Misalnya berapa? 11 ya. Misalnya ada urutan 11 tuh. Pas di tengah-tengahnya berarti udah. Berarti pas di data ke 6. Tinggal 11 tambah 1 bagi 2. Caranya gitu aja. Pokoknya pas tengah-tengahnya. Gitu. Oke, Kak. Aman ya? Siap. Ya benar, jawabannya 65 ini. Nah, jawabannya 65. Oke ya. Bisa diterima ya? Dua cara ini ya. Teman-teman tinggal milih aja. 57 dari nilai tengahnya. Betul. Nilai tengah dari tadi. Dari pengkodeannya itu kita ambil di mana? Misalnya pengkodeannya tadi katakanlah kita ambil yang paling atas yang 0, maka pengkodeannya ya ini XS-nya 42 dari tengah-tengahnya interval. Aman ya? Sampai sini bisa diterima? Aman? Aman. Siap. Oke, next. Itu ada 2 tuh. Aman. Siap. Kita lanjut ke nomor kedua. Siap, tak geser dulu biar horizontal saya agak nyaman. Mungkin teman-teman barangkali pengen nge-screenshot nanti. Barangkali. Iya, siap. Oh, mau nge-screenshot? Kalau ini nggak usah ya, kayaknya horizontal ini. Oh ya, boleh lah. Aku pasti bisa. Ya, siap. Siap. Keren ini. Aku pasti bisa. Iya, siap. Harus bisa, harus yakin dulu. Yang penting yakin kan, yakin dan mencoba. Gitu, betul. Siap. Yuk, lanjut. Baru mulai ya, betul. Yuk, nomor kedua. Nah ini, kalau tadi soalnya tipe soal UKM pengusaha atau apa itu bisa seperti itu. Nah, soal kedua ini sudah berbau, beraroma soal TPS. Jadi ada penalaran di sana yang kita mainkan. Coba pertanyaan ini soalnya. Jika rata-rata 20 bilangan bilangan bulat, berarti bukan pecahan ya, bilangan bulat non negatif. Oh, non negatif, berarti bukan bilangan negatif. Positif Berbeda, semua, Kak. ya positif semua adalah 20. Dari kalimat pertama ini, dari informasi ini, teman-teman bisa mencerna bahwa oh di situ ada 20 bilangan, ya enggak? Ya. Ada 20 bilangan yang rata-ratanya 20. Betul enggak? Betul. Nah, rata-ratanya 20. Artinya kalau kita misalkan itu adalah suatu nilai X1 sampai X20, berarti ada X1, tambah X2, X3, ada sekitar apa ya? Non negatif adalah berbeda adalah 20. Sebentar, ada yang bocor. Oke. Nah, cara grup masuk WA-nya nanti di WA sama ini. Tanya sama admin ya. Ada apa namanya? Ada nomor layanan di di forum edukasi nanti. Nanti di chat di situ. Oke, kembali ada 20 bilangan. Tak teruskan di sini berarti ada X berapa tuh? Sampai X30 X20 ya. X20, Kak. Ya. Sorry, terima kasih. Ada X20 itu rata-ratanya 20. Berarti kalau misalnya ini kita tambah dengan konsep rata-rata dibagi 20 karena ada 20 bilangan sama dengan 20. Betul ya? 20. Ya, sip. Nah, artinya dari sini pun kita bisa melihat bahwa X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X20 ini nilainya adalah berapa?
400. Seperti situ 400. Oh iya, ini berarti kita punya satu informasi bahwa jumlah semua bilangannya di situ adalah 400. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah maka bilangan terbesar yang mungkin adalah berapa? Bilangan terbesar. Berarti kalau misalnya nih, kita anggap misal X ke 20 itu adalah bilangan paling besar, bilangan terbesar, oke? Oke, bisa diterima? Kita misalkan bahwa X20 itu atau bilangan yang terakhir ini adalah bilangan terbesar. Dan kita misalkan atau kita anggap bahwa X1, X2, X3 sampai X19 di sini itu sudah terurut, sudah berurutan semua. Ya enggak? Sudah berurutan semua. Keadaan, ya, sambil berlogika, keadaan ketika X20-nya akan menjadi bilangan terbesar, itu ketika apa, teman-teman? Ketika apa? Supaya ya, oke. Gambarnya gini. Enggak apa-apa, aman. Jadi 1 sampai 19 ya, Kak. Iya, X1 sampai X19 itu adalah bilangan bulat yang paling kecil. Betul nggak? Paling kecil. Nah, terjadi ketika X1 sampai X19 ini sampai ya ini, nah, sampai 19 adalah bilangan bilbul terkecil. Oke? Ada logika di situ ya. Kita bermain logika di situ. Iya nggak? Oh iya. Jika ini kecil, maka akan mengakibatkan X20-nya ini menjadi membengkak gede banget tuh. Iya nggak? Iya. Gitu. Artinya dari sini bisa kita tuliskan berarti bilangan bulat terkecil adalah 1 untuk X1. X2-nya berarti 2. X3-nya adalah 3. Berarti terus sampai X19-nya berarti 19. Tambah X20 kita belum tahu nilainya berapa. Harus bernilai 400. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang tinggal kita menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 19 itu berapa? Berapa, teman-teman? Apa yuk? Oke, pakai SN. Ribet nggak pakai SN? Boleh nggak apa-apa? Pakai SN. Boleh. Boleh pakai SN karena ini barisan deret aritmetika 190 ya. Pakai deret aritmetika bisa. Atau mungkin pakai logika bisa nggak? Nalar lagi nih, kalau kita tiba-tiba ngeblank rumus SN nih. Boleh nggak? Iya, ini pakai trik juga bisa. Bisa ya. Kita tulis dulu nih, ada 18, ada 17, ada di sini nilai tengah gitu kan. Coba teman-teman. Dari sini, kayaknya pernah kita mainkan belum tuh kayak gini. Yang jelas, 1 sama 19, kalau kita pasangkan, jumlahnya berapa? 20. Nah, 2 dengan 18 berapa? 20. 3 sama 17 berapa? 20. Berarti 4 pasangannya siapa? 16. Semua pasangan jumlahnya berapa? 20. Berarti ada 20. Setiap pasangan ada 20. Ada berapa pasang yang bisa kita buat? 10. Dan pasang sisa 1. Berapa? Ada 19 bilangan loh. 10. Pasang sisa 1. Iya. 9. Berapa? 9. Betul. Berarti kita kalikan 9. Ada alasannya. Kenapa dikali 9? Karena ada 9 pasang. Oke? Ya, teman-teman sambil membayangkan aja, oh ada 19 orang. Dipasangkan nih, oh berarti kita punya 9 pasang. Ada satu bilangan yang nggak punya pasangan. Iya nggak? 15. Siapa yang nggak punya pasangan di sini? 10. 10 itu nggak punya pasangan, teman-teman. Oke ya, 10 itu nggak punya pasangan. Berarti tinggal kita tambah dengan 10. Aman ya? Oke, sip. Tinggal kita tambah dengan X20 sama dengan 400. Aman dari situ? Nah, ini ketemunya adalah 190. Ketemu 400. Berarti X20 berapa? Kita 400 dibagi 190. Penanya dikurang. Iya, dikurang 190. Berarti ketemunya 260. Ketemu di jawaban A. Gitu. Oh, Kak. Ya, gimana? Iya. Itu kan jika rata-rata 20 bilangan bulat non negatif, itu kan tidak ada syaratnya bilangan itu berurutan. Gimana kalau kita bikinnya 1 semua sampai 19 data ya, Kak? Oke, karena ini jelas berbeda. Nah, ini ada kata-kata berbeda. Oke. Oh iya. Ya, nah, kenapa? Ya, jelas itu
oh iya ini harus berbeda nih, pertama itu. Kalau tidak ada kata-kata berbeda, biar X20-nya atau bilangan ke-20-nya itu paling besar, berarti 1 sampai 19 kita ambil aja bilangan paling kecil. 1, 1, 1, 1, semua. Iya nggak? Ya, saya pikir tadi gitu, Kak. Oke, siap. Betul. Karena itu berbeda, berarti kita ambil 1 sudah, berarti tinggal 2, 2 sudah, tinggal 3, dan seterusnya. Kalau ngambil puluhan, nyusahin diri sendiri, Bang. Gitu ya. Jadi, oh iya, diambil situ aja, paling kecil. Biar nanti keadaannya si bilangan terakhir itu akan menjadi lebih besar. Atau menjadi paling besar. Gitu. Oke, aman? Aman. Ya, Izin siap. bertanya. Oke, siap. Kalau dimulai dari 11 sampai nanti 30 berarti boleh juga, Kak? Boleh Jawabannya juga, sama. tapi ya boleh aja teman-teman ngambil gini, misalnya dari 11 boleh 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 terus gitu, nanti tinggal bilangan terakhirnya berarti berapa? 29 tambah X 20 gitu kan, boleh aja. Tapi dengan keadaan seperti ini nilainya kan sama 400. Ingat, dengan keadaan seperti ini bilangan di depan sini akan besar. Ini akan besar bilangannya. Sehingga menyebabkan X20-nya bilangan terakhir itu menjadi tidak lebih besar. Tahu maksudnya? Oh. Gimana, Kak? Kalau misalnya tadi ada kawan kita ngambil, boleh nggak kita ambil angka pertamanya 11, terus berikutnya 12. Ini, angka 11, terus berikutnya 12, terus berikutnya lagi 13, terus berikutnya lagi 14, berarti berikutnya lagi 15, sampai bilangan yang ke berapa? 19 itu berarti 29, dan ditambah X20, sama dengan nilainya kan sama 400. Ya, Kak. Ya kan? Nah, kalau dengan keadaan ini, ketika kita jumlahkan ini, yang ini, tak sore-sore ini, boleh aja, benar, tapi angkanya, hasilnya itu akan semakin besar. Ketika dia akan semakin besar, maka akan mengakibatkan nilai dari X20-nya itu menjadi lebih kecil. Lebih kecil. Betul, padahal pertanyaannya adalah apa? Terbesar. Betul, karena pertanyaannya adalah berapa sih terbesarnya gitu. Oke, aman? Bisa diterima? Ya, Aman. gitu. Aman siap. Nah, gimana? 9 kali 20 tambah 10. Gimana? Sebentar gantian ya. Kalau sudah bertanya, mohon di mute ya, biar nggak krusuk-krusuk. Nanti kalau sudah aktif, on, nah, apa namanya lagi ya? Oh, ini siapa ini? Tolong jangan orek-orek ya. Jangan orek-orek dan jangan keroyokan. Oke, nanti keroyok saya jadi babak belur nanti. Katanya gitu. Oke, sebentar, tak stop dulu. Biar nanti teman-teman nggak ada oret-oretan, karena nanti oret-oretannya ke bawah terus. Nah, sip, udah. Gimana? Ada pertanyaan dari gimana? Saya Kak. Oke, gantian. Nah, gimana? Yang lain? Nah. Kok itu mulainya 9 kali 20 tambah 10? Gimana? Yang mana nih? Kenapa 9 kali 20 tambah 10? Oh, tadi ngitungnya untuk menghasilkan bilangan penjumlahan yang di sini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 19 itu berapa sih gitu kan? Boleh pakai rumus SN. Deret aritmetika, bisa. Nah, cara lain itu adalah dengan memasangkan bilangan pinggir-pinggirnya. 1 dipasangkan 19, 2 dipasangkan 18, 3 pasangkan 17. Setiap pasang itu jumlahnya 20, betul enggak? Ya. Ya, nah ada berapa pasang? 9 pasang, karena ada 19 bilangan. Masih ada satu bilangan yang tidak punya pasangan. Nah, ini 10. 10 ini bilangan yang tidak punya pasangan, tidak berpasangan gitu. Oke, aman ya? Aman, Kak. Aman, siap. Coba yang kalau pakai rumus SN. Oke, Pak, boleh, siap pakai rumus SN. Hafal rumus SN enggak? Hafal ya? Pasti ya. SN itu apa? N/2. Berarti ini ada berapa? 19 ya. Berarti ada 19/2, oke. Dikalikan dengan 2 kali A. A-nya siapa? 1, ya enggak? Iya. Ya, suku pertamanya. Apa ya? Ditambah N-1. N-1 berapa berarti? 18, oke? Ya, N-1 ke 18. Selisihnya berapa? 1. Nah, kan selisih setiap suku 1. Nah, pakai ini boleh. Artinya teman-teman harus ngapalin SN nih. N/2 dikali 2A plus N-1 ini kalikan B. Gitu ya. Kalau hafal itu pakai itu mungkin lebih enak. Lebih enak barangkali. Tapi kalau sambil bayangin, oh ya bisa di situ. Oke, kita mainkan. Berarti tambah UN, Kak. Gimana? Kalau A tambah UN aja 1 tambah 19. Kan bisa juga kan?
Oh iya, tambah UN boleh aja. 1 tambah 19, 20 gitu juga bisa. Boleh saja. Pakai itu juga boleh ya. Kan ada 2 rumus ya. Pakai SN sama dengan SN N per 2 dikali A plus UN itu juga boleh, sama aja. Oke. Bisa terlanjur pakai ini, nggak apa-apa. Berarti ini berapa? 2 tambah 18 ya, 20 juga nilainya. 20. Hore-hore ketemu 10, jadinya 190. 90. Sama juga. Oke, Kak. Oke, lanjut. Nomor 3 kita lanjut. Nilai aman ya, sudah ya. Ini lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita fokus lagi. Yuk. Nah, ini lagi nih, soal berikutnya, soal rata-rata lagi, tapi pakai konsep penalaran lagi nih. Nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa dan kelompok siswi, berarti dari kelompok laki-laki sama perempuan ya. Ada siswa dan siswi nih. Rata-ratanya berurutan adalah 5 dan 7. Berarti 5 ini punya siapa? Punya siswanya ya. Berarti X bar dari siswa SA, tak tulis SA berarti 5. X bar dari SI, siswi itu adalah 7. Terus rata-rata gabungannya di sini, rata-rata kelas tersebut adalah 6,2. Berarti rata-rata gabungan. Itu ketemunya 6,2. Oke? 6,2. Ya, sekarang di sini ditanyakan adalah perbandingan banyak siswa dan siswi itu adalah berapa. Oke, kita selesaikan. Dalam hal ini kita belum tahu siswanya berapa, siswinya berapa. Ini kita misalkan dengan SA, ini SI tadi ya. Iya, Kak. Banyaknya nih. Berarti kalau gitu kita bisa lihat di sini bahwa rata-rata gabungan itu bisa diperoleh dari siapa? Rata-rata kelas siswa dikalikan banyak siswa. Oke? Oke. Ditambah dengan rata-rata kelas siswi dikali kelas siswi, oke? Oke. Oke, dibagi dengan siapa? Jumlah total seluruhnya. Berarti totalnya adalah siswa ditambah siswi. Nah, sekarang kita mainkan. Di sini berarti ada 6,2. Tak tuliskan di situ. Ada 5 kali SA ditambah 7 kali SI dibagi dengan SA ditambah SI. Ganti aja yang ada. Kita pindah. Sebenarnya nggak dipindah ruas ya. Diimbangkan. Berarti nanti kita ketemu 6,2 dikalikan SA. Ini kita mainkan dulu. Ditambah SA kali S ditambah SI sama dengan 5 SA ditambah 7 SI. Gitu ya. Kali silang ya, Kak? Ya, ini yang ini dipindahkan, dikalikan silang dengan 6,2, betul. Oke, aman? Aman, siap. Distribusikan, ini didistribusikan. Nah, sip. Berarti dapat 6,2 SA ditambah 6,2 SI sama dengan 5 SA ditambah 7 SI. Oke, sip. SA kelompokin SA, SI sama SI gitu ya. Ya. Sip, berarti yang SA itu jadi berapa nih? Ini sama ini, kita pindah di kiri aja ya. Berarti jadi berapa tuh? 0,8 ya? 0,7, Kak. 0,8. 0,8. 0,7. 0,8. 0,8. 0,8. 0,8 apa 1,2? Hati-hati. 1,2. Nah, yang benar adalah 1,2. 1,2 SA. Salah semua. Iya. 1,2 betul. Sip. Yang SI sekarang, yang SI. 7 dikurangi 6,2 nih. Nah, ini baru 0,8. 0,8. Sip. Pertanyaannya adalah siapa? Perbandingan banyak siswa dan siswi. Berarti SA dibanding SI, gitu kan? Iya, Ya, Kak. sip. Berarti tinggal ini dipindahkan aja ke sana. Nah, ininya SI-nya dipindah ke sana. Berarti berapa? 0,8 dibanding 1,2. Oke, aman dari sini? Aman. Aman ya? Aman. Kita sederhanakan. Sederhanakan jadi berapa tuh? 2 banding 3. Oke, 2 banding 3 ada di pilihan jawaban. Tip selesai. Itu kalau kita menyelesaikan dengan konsep, oh ya rata-rata di sini nih, mainnya oh ada gabungan, berarti ada 2 kelompok, ditambahkan jumlah totalnya bagi banyak seluruh siswanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba cara cepatnya. Teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, nanti berbau perbandingan ya, berbau jumlah apa namanya? Jumlah data itu pakainya gini. Jadi gini, siswa tak tulis siswa, siswi tak tulis siswi. Oke. Sekarang rata-ratanya siswa adalah 5, rata-ratanya siswi adalah 7. Oke. Oke. Nah, rata-rata gabungannya, ini gabungan tak tulis di tengah, itu 6,2. Oke. Oke. Nah, sekarang kita silangkan.
Tak kasih warna merah dulu. Ini kita silangkan. Seret. Nah, set miring ya, nyilang miring ya. Selisihnya berapa? 5 dan 6,2. Selisih, kita cari selisihnya. 1,2. Selisih, oke, 1,2. Terus yang ini juga nih, selisihin tuh. 7 sama 6,2. Selisihnya 0,8. Tinggal kita bandingkan. Ketemu 2 banding 3. Selesai. Itu adalah siswa sama siswi. Selesai. Gitu. Oke, aman? Bisa diterima? Oke. Oke, nah ini cara cepatnya ketika teman-teman, nanti mungkin pengembangannya banyak tuh. Misalnya diketahui salah satu kelompok jumlahnya segini, nah berarti teman-teman tinggal memainkan konsep perbandingan lagi. Gitu. Oke, silakan. Mau SS, monggo silakan. Mau foto? Foto sama saya? Foto? Oke. Saya mau foto. Ya, gimana? 2/3-nya dari mana? 2 sama 3-nya, sederhanaan. Disederhanakan aja. Ini kan 0,8, ini 1,2 gitu ya, sama ini 0, sama juga. Apa? Ya. Enggak apa-apa. Matiin dulu mute-nya. Oke, siap, sudah. Dimatiin dulu mic-nya boleh nggak? Gimana? Yang itu loh, yang jawab-jawab sementara dimatiin dulu mic-nya soalnya Sudah, ini? gitu. Ya, ini sebenarnya sudah tak mute all. Nah, tinggal teman-teman ketika pas mau ngomong diaktifkan langsung di off kan lagi biar nggak berbenturan nanti. Wah, nanti kita kayak peruyukan ya. Oke, sip. Oke, tadi mana? 0,8 sama 1,2 ya. Saya balik sini biar lebih fokus. Nah, kaliin 10 dulu aja. Ini dikaliin 10, berarti kan jadi 8 sama 12. Ya nggak? Sama-sama kali 10, baru disederhanakan. Bagi 4 sama bagi 4, berarti atas 2, bawah 3 kan gitu. Ya nggak? Kak, makasih Kak. Oke, siap. Nah, seperti Kak, izin nanya, Kak. Gimana? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Itu kok 0,8 bisa jadi di SA-nya? Silangin. Tadi dibalik gitu? Iya, dibalik. Ngitung selisihnya disilangkan. Terus miliknya 0,8 itu sesuai dengan SA. 1,2 itu miliknya si SI gitu aja. Oh, gitu, Kak. Makasih ya. Ya, nah itu dipakai. Jadi sesuai lurusnya. Itu ya. Oke, siap. Aman. Nomor 2 Kak, SS. Oke, nomor 2 SS, silakan. Ada yang mau SS nomor 2. Nomor 1, Kak. Nomor 1, nomor 2 sudah. Kita tunggu ini, soalnya nih lumayan banyak. Malam sore ini lumayan banyak nih, 544 nih. Keren. Sudah. Sudah, nomor 1 ya. Iya. Yo. Jadi mohon pengertian kawan-kawan. Jadi nek pas pengen ngobrol di on kan, setelah itu off kan lagi biar nggak berbenturan nanti. Nomor 3, Kak. Oke, sudah ya, siap. Nomor 3 tadi belum. Ada pertanyaan tadi apa? Ada pertanyaan kenapa 5 sama 6,2 ketemunya 1,2? Kan ngitung selisih ya. Selisih itu kan yang besar kurangi yang kecil. Jadi nggak ada nilai negatif. Kita ambil yang positifnya aja. Selisihnya aja. Iya, sampai jam 5.30, betul. 5.30 PM waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang di waktu Indonesia Timur mungkin sampai jam berarti sampai jam 18.30. Gitu. Iya, baru soal 3, Rek. Padahal soal latihannya ada 10 tuh. Ya nanti seperti biasa, iya nggak apa-apa. Nanti kalau belum selesai, nanti kalau belum selesai, biasanya saya mainkan di YouTube-nya Coach Pras. Sudah follow belum? Namanya apa, Kak? Sudah subscribe belum? Belum. Oh, belum ya. Oke, sip. Sekalian ngiklan ya. Sudah, ngiklan. Sudah ya? Iya, ngiklan. Ini Coach Pras, numerik. Nah, itu biasanya kalau nggak selesai, pas ada waktu senggang tak bahaskan, kita upload di YouTube tuh. Biasanya kayak gitu. Oke, aman ya? Aman. Siap. Ini tak tulisin tuh. Ini YouTube-nya nih, channel YouTube-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke modus. Ya, oke, siap. Mainkan ya. Modus. Oke, di mana-mana modus itu nggak ada yang tulus. Tenang aja. Jadi kalau dimodusin, iya teman-teman harus paham, ini modus nih. Ini nggak tulus nih, hanya sekedar modus nih. Berarti jangan percaya tuh. Iya, kecuali kalau tulus, enggak ding. Bukan, itu malah melenceng kemana-mana. Nah, modus itu adalah frekuensi yang paling banyak. Data frekuensi yang keluarnya paling banyak. Jadi paling gampang tuh. Nek datanya tunggal ya udah dihitung, yang paling banyak muncul itu modusnya. Udah kelihatan. Iya, modus ya, siap. Hati-hati dengan modus momen intinya gitulah.
Iya, oke. Nah, itu kalau data tunggal. Kalau data kelompok, rumusnya ada di sini, teman-teman bisa hafalkan atau sudah di situ. MO, TB, yaitu tepi bawah. Tepi bawah, aman ya? Tepi bawah maksudnya apa ya? Iya. Oke, siap. Oke, siap. TB, Aman, tepi tunggal. Aman. D1 itu adalah selisih dengan kelas atasnya. Oke? Oke. Ya, selisih kelas modus dengan atasnya, dengan atasnya. Kalau D2 itu selisih kelas modus dengan bawahnya. Oke, dengan bawahnya. Kalau I interval. I itu adalah interval. Oke, siap. Tulisan saya bisa dibaca? Bisa, Kak. Siap, Oke, bisa, siap. Kak. Oke, alhamdulillah. Karena padahal kayak apa namanya? Kayak sandi rumput. Tulisannya kayak sandi rumput. Jadi teman-teman yang lancar membaca tulisan saya dulu kayaknya aktif di pramuka nih. Udah terbiasa, Kak. Oh, udah terbiasa. Siap. Wah, terbiasa tulisan kayak gini ya. Calon dokter mogul soalnya. Calon dokter nggak jadi. Oke, lanjut. Nah, kita lihat nih modus dari sini. Ada modus berat badan siswa disajikan dalam data histogram. Nah, kalau data histogram di sini tertulisnya sudah pakai setengah, ini ada 20,5, 30,5, 40,5, berarti yang tertulis di situ adalah tepi bawahnya. Iya. Berarti tepi bawahnya. Oke, berarti di situ tepi bawahnya. Modus berarti data yang paling gede. Paling gede di situ dilihat berarti adalah berapa? 16. Oh, berarti modusnya ada di sini. Nah, modusnya ada di situ. Iya kan? Nah, artinya D1-nya itu tinggal kita selisihkan dengan 9. Berapa itu D1-nya? 7. 7. Oke, D2-nya berarti dengan atasnya adalah 3. Oke, berarti sekarang tinggal kita mainkan. Modusnya adalah 40,5, ya enggak? Iya. Karena tepi bawahnya ada di sini nih. Nah, ditambah dengan ya D1-nya berarti 7 dibagi 7 plus 3 dikali berapa intervalnya teman-teman? 10. 10. Lihat aja dari 40,5 sampai 50,5 berarti ada 10. Gitu ya? Ya, ini sama nih 10, ini 10 juga ya? Hore. Oke, tinggal 7 sama ini berarti 47,5. Jadi pilihan jawaban sih. Betul, saya enggak sih? Oke, betul. Iya, siap. Kak mau Betul, nanya, betul. Iya, silakan. itu dari 3 itu dari mana ya? 3 itu selisihnya, kelas atasnya, D2-nya ini. Oh iya. 16 ke 13. Ini D2-nya. Nah, D2-nya. Dengan kelas apa namanya? AA. Makasih Bapak. Siap. Oke, aman ya? Siap. Kak itu 10-nya dari mana? Jumlahnya 7 sama 3 ditambahkan. Oke, makasih Kak. Oke, siap. Aman ya? Ini apa ini? Pertanyaan resep obat apa ini, Kak Pras? Resep apa ini, Kak Baren? Ada yang sakit? Obat apa ini? Oh, screenshot silakan. Yo. Sampun. 10 itu dari 7 tambah 3. Oke, siap. Aman. 7 dari selisihnya, D1 sama D2. Kak mau tanya. Pikirannya sakit. Yang penting jangan hatinya ya. Hati sakit nggak ada obatnya tuh. Kak mau tanya. Iya, gimana? Gimana? Untuk nentuin kelas modus sebelum atau sesudah tuh itu berdasarkan jumlahnya atau berdasarkan letak urutannya? Urutannya. Jadi kita lihat data paling banyak itu berapa. Kayak misalnya gini. Kalau kita lihat dari data histogram ini, yang paling tinggi, data paling tinggi itu kan 16 tuh. Oh, berarti kelas modusnya ada di situ. Berarti sebelumnya berarti atas ini sebelum nih. Tak tulis sebelum gitu ya. Atas ini tak tulis berarti sebelum gitu aja. Ini adalah sesudah, itu malah lebih enak tuh. Sebelum sama sesudah. Karena bawahnya berarti sesudah. Gitu ya. Terima kasih. Oke, siap. Aman ya? Sudah? Sudah, Kak. Sudah, oke, siap. Yuk, lanjut. Cara cari intervalnya gimana, Kak? Intervalnya dihitung aja dari sini. Karena ini datanya kan berupa histogram. Histogram berarti data berupa grafik. Grafik batang, grafik garis gitu ya. Nah, grafiknya lihat aja 50,5 ke 60,5, 60,5 ke 70,5 itu kan selisihnya 10. Ya kan? Nah, kalau datanya histogram, menentukan tepi bawahnya itu nggak perlu dikurangi dengan setengah. Karena jelas yang tertampil di situ adalah sudah tepi bawahnya. Kecuali kalau teman-teman ketemunya data data tabel kayak gini. Misalnya ketemu data tabel kayak gini nih. Nah,
Kalau kita lihat di sini yang paling banyak berapa? Ini nih, yang paling bawah, ya enggak? 9 tuh. Nah, berarti tepi bawahnya adalah 75 dikurangi setengah. Nanti ke tepi bawahnya 74 setengah. Nah, ini 74 setengah. Gitu. Oke ya, aman ya? Aman. Aman, siap. Yuk, lanjut. Mana? Ya, selalu dikurangi setengah. Selalu kurangi setengah. Karena untuk mencari tepi bawah itu selalu kurangi setengah. Oke, aman ya? Nah, jadi contoh soal ini yang untuk modus ini, itu ketika banyak soalnya malah di UN. Di UN. Kalau yang di UTBK, TPS itu jarang malah bentuk-bentuk data kayak gini. Maksudnya nyelesain bentuk data, gambar itu jarang. Gitu. Oke, sekarang kita ke berikutnya, median dan kuartil. Median kalau data tunggal, yaitu ada 2. Banyaknya data itu bisa ganjil, bisa genap. Gitu ya. Kalau data ganjil, mencari mediannya letaknya di mana, itu tinggal kalau langsung, misalnya gini. Saya punya ganjil, ada 9 nih, misalnya ada X1, X2, X3, X4 sampai X9. Nah, X5, ini tak tulis saja X6, X7, X8, X9. Nah, mediannya di mana? Berarti tengah-tengahnya di sini nih, mediannya tuh di sini, X5, mediannya ada di situ, tengah-tengahnya. Kenapa seperti itu? Imbang tuh. Sebelah kanan sama sebelah kiri ada berimbang. Ya, berarti sama-sama punya 4. Nah, artinya kalau misalnya ini dirumuskan dalam suatu bentuk rumus, ketika ada XN dengan banyak ganjil, berarti mediannya itu terletak di XN plus 1 dibagi 2. Data ke ini ya, tak tulis gini aja biar lengkap. Malah penghapusnya jadi sore-sore. Nah, ini adalah mediannya itu terletak di data ke N plus 1 dibagi 2. Aman? Bisa diterima ya? Aman, Kak. Ya, siap. Ini median ketika dia datanya ganjil. Kalau datanya genap gimana? Misalnya kita punya X1 tambah X2 sama X3, X4, X5, X6, X7, X8. Oh, hilang. Sebentar. Ada kegangguan board saya nih. Oh, belum ya? Belum, Kak. Ini sudah? Belum. Udah. Nah, kembali normal sudah. Alhamdulillah. Oke, aman. Nah, sampai sini tadi. Ini ada 8 data genap ya. Data genap lah ini teman-teman udah aman kayak gini. Medianya berarti ada di tengah-tengah antara data ke-4 sama data ke-5, gitu ya. Nah, ME berarti tinggal ditambahkan aja X4 ditambah X5 dibagi 2. Udah nggak ada masalah berarti. Jadi ketika mungkin teman-teman dengan rumus ME artinya median di mana datanya genap, berarti dia letaknya ada di data ke siapa? N plus 2. N per 2 ditambah N per 2 plus 1 dibagi 2. Wah, malah nganggo rumus banyak. Nah, yang pakai rumus berarti ini ada N per 2 plus 1, ini dibagi 2. Gitu ya, data ke, gitu ya. Ya, Kak. Sip ini dekodai. Nah, data ke-nya itu. Oke, sip. Tapi nggak ada masalah, nggak usah ngapalin terus. Nah, median sendiri itu ada hubungan dengan kuartil. Median kan artinya kuartil tengah, iya nggak? Ya. Kuartil kedua. Jadi kalau misalnya tadi kita punya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 gitu ya. Mediannya ada di sini, berarti kuartil kedua tuh atau ME, nilainya sama tuh. Nah, berarti sudah terparuh jadi 2. Berarti Q1-nya ada di sini, ya enggak? Ya. Nah, kuartil bawahnya ada di sini, namanya kuartil bawah. Terus yang di sini adalah kuartil atas atau atas. Nggak ada masalah, aman. Nah, nanti teman-teman kalau ketemu soal pertanyaan tentang median, tentang kuartil, cukup satu rumus saja yang dihafalkan. Nah, karena di situ selalu berhubungan. Nah, masuknya di sini. Saya punya nih, tak kecilin dikit. Nah, di sini ada median. Nanti tinggal ngikutin. Median itu berarti siapa? Dari tepi bawah kelas median, letaknya di mana? Tinggal dikalikan dengan N per 2. Kenapa N per 2? Karena median. Median letaknya di tengah. Berarti tengah bagi 2, ya kan? Berarti bagi 2. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi keras frekuensi kelas median dikalikan interval. Nah, dengan konsep yang sama, artinya teman-teman sudah bisa menentukan kuartil 1 atau bawah itu berapa. Sudah kelihatan di situ.
Ya enggak? Berarti tinggal Ya. ngikut aja. Oh, berarti tepi bawahnya si kuartil 1 ada di mana gitu. Suaranya enggak jelas? Halo? Suaranya jelas? Jelas Kak, jelas. Jelas. Berarti Aman, Kak. Kak Buguh mungkin sinyal di sana yang terganggu. Nah, ini tinggal sama aja ditambah dengan karena Q1 berarti Q1 itu sekumpulan data dibagi berapa? 4. Bagi 4. Ada Berarti per- ada iya betul, berarti n/4 ini teman-teman. Berarti ada n/4. Oke, atau 1n kali bagi apa namanya? N dikali 1/4 gitu juga boleh. Nah, ini tak tulis n kali 1/4 itu juga bisa sama aja. Tak tulis gitu aja ya biar nanti ada hilang lagi guys. Oke, sebentar. Ini agak dep 1/4 kalikan n. Oke, dikurangi berarti siapa yang ngurangi? Frekuensi kumulatif F sebelum Q1. Ngikutin. Nah, yang pembaginya berarti adalah frekuensinya si Q1 juga dikalikan dengan intervalnya berapa. Gitu. Aman? Aman, Kak. Aman. Nah, sekarang yang Q3 pun sama. Saya pelan-pelan nih biar dep kayaknya ini keberatan file saya. Sama juga berarti tepi bawah kelas kuartil ketiganya ditambah dengan siapa? Kalau kelas ketiga berarti berarti tinggal 3/4 kalikan n dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3 dibagi frekuensinya si Q3 itu sendiri. Nah, tinggal dikalikan intervalnya berapa. Nah, ini nanti berlaku juga untuk yang lebih lanjut. Lebih lanjut ada desil, ada persentil. Nah, teman-teman tinggal terapkan gitu aja. Oh, naik desil, persentil berarti masuknya di situ. Tinggal ngikutin datanya dibagi berapa sih? Kalau desil berarti per 10-an. Berarti kalau desil 8 berapa? Ya 8/10 kali n. Desil 7 berapa? 7/10 kali n. Kayak gitu. Tinggal ngikutin aja. Gitu ya. Patokannya itu aja. Satu. Jadi nggak banyak banget rumus yang nggak perlu banyak rumus yang kita hafalkan, tapi paham. Oh iya, ini kita udah ada aja. 1/4 itu karena Q1 kan kuartil bawah. Sekumpulan data dibagi 4 bawah berarti 1/4. Median tengah berarti 2/4. 2/4 berarti setengahnya. Nah, setengah maka n/2 dan Oh Kak, menanya. Gimana? Bisa nggak Q3 itu sama dengan Q1 tambah Q2? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, harus sendiri. Karena kan urutan data berubah-ubah tuh. Nggak acak kan? Urutan data nggak acak. Kita nggak tahu ada perbandingan di situ atau enggak. Gitu. Aman ya? Siap. Ini patokannya nggak boleh. Iya, siap. Kak, gimana? Izin tanya, Kak. Ya. Kuartil itu kalau yang genap dengan ganjil sama nggak, Kak? Apanya? Ngitung kuartilnya? Sama. Iya, Pak. Sama aja, sama. Kalau Berarti nggak datanya ada kelompok bedanya, ya, datanya kelompok sama. Nah, kuartil itu sama saja ngitung median itu aja. Cuman datanya udah dibagi-bagi dulu jadi 4, oh berarti ngitungnya sama persis. Konsepnya sama. Gitu ya, aman ya? Siap. Sip. Nah, median pun, ya mediannya sebenarnya keluar di PK TPS-nya itu lebih ke konsep pemahaman, nanti tinggal dicampur dengan penalaran. Kita main ke penalaran aja soalnya. Gitu. Nah, kayak gini nih contoh. Nomor 1 itu nanti teman-teman lihat aja ya. Atau mau dibahasin nggak nomor 1 ini? Langsung nomor 2 aja, Kak. Langsung nomor 2, karena nomor 1 ini soal yang berbau dengan UN. Maksudnya kelas sore ini kan sebenarnya kita mau membandingkan salah satunya ya. Salah satunya melihat bahwa oh iya ini soal bentuk UN itu bentuknya kayak gini nih. Ini soal yang udah masuk ke TPS PK, nah, mainnya sudah main logika penalaran tuh di situ. Gitu. Oke, kita langsung ke nomor 2 aja ya. Oke, aman? Bisa? Aman nggak, gas? Gas. Oke, siap. Kita mainkan. Siap. Kita mainkan yang soal nomor 2. Nomor 2 di sini. Pada suatu data terdapat 25 bilangan positif bulat. Bulat positif. Nah, ini lagi bulat positif. Ingat bilangan bulat positif. Sip. Nah, bilangan terbesar dari data tersebut adalah 55. Sudah ada UN ya. Ada UN ini ya. Median dari data adalah 30. Yang ditanyakan adalah rata-rata terbesar yang mungkin. Nah, ini tipe-tipe soal-soal kayak gini nih. Nah, tipe-tipe soal TPS kayak gini tuh. Yang mungkin dari data tersebut berapa sih gitu. Wes ada ya, ujian sekolah ada. Nah, kita mainkan, tak geser dulu. Nah, biar enak. Tak geser ke bawah. Sip, ada sebaran data pula di situ. Sip. Nah, kita mainkan di situ. Artinya teman-teman bisa perhatikan di sini ada sebanyak 25 bilangan. Iya enggak? Ada X1, X2. Iya, tak tulis dulu aja biar sambil kita main nalar lagi.
X2, X3, X4, sampai X25, oke, adalah urutan bilangan bulat positif. Itu nggak ada keterangan berbeda atau enggak. Cuman kita lihat, oh iya, terdapat 25 bilangan bulat positif. Dan bilangan terbesar dari data tersebut adalah 55. Artinya kalau misalnya ini kita sudah urutkan, ini sudah diurutkan, ya. Diurutkan bukan karena kecetit ya, atau karena kesleo terus diurut gitu, bukan ya. Diurut karena dari kecil ke besar. Ya, sip. Ini X25-nya adalah berapa? 55. Kita anggap di sini berarti ada 55. Terus kita lihat mediannya. Median dari data itu adalah 30. Berarti mediannya terletak di data keberapa, kawan-kawan? 55 dari mana, Kak? 13. 55. Ya, siap 13. 55-nya ada informasinya di atas. Oh, iya nggak nampak. Ya, siap. Nggak nampak. Oke, siap. Memang harus detail ya. Kadang-kadang saya juga gitu, informasi kadang kelompat sedikit jadi salah. Nah, dari X berapa tadi? Tengah-tengahnya berarti X13 ya? Iya. Ya, ini berarti adalah letak median, tak tulis. Berarti mediannya ada di data ke-13. Nilainya adalah berapa itu? 30. 30. Nilai mediannya adalah 30. Oke, sekarang kita mainkan. Pertanyaannya adalah rata-rata terbesar yang mungkin. Rata-rata terbesar yang mungkin. Artinya kalau kita mencari rata-rata... 13 dari mana, Kak? Gimana? 13 dari mana? Tengah-tengahnya. Ada 25 rentang data. Tengah-tengahnya kan data ke-13. Betul enggak? 25 bagi 2. 25 tambah 1 bagi 2. Oh, Jadi iya. kalau X-nya ganjil, datanya ganjil, tambah 1 dulu bagi 2. Oh, berarti jatuhnya median itu ada di situ. Aman? Iya, siap. Nah, sekarang kita balik ke sini. Aman, siap. Berarti kalau kita perhatikan di sini, artinya kalau kita menganggap bahwa nilai terbesarnya di situ, karena ini sudah terurut ya. Dan di sini ditanyakan adalah rata-rata terbesar yang mungkin. Rata-rata terbesar. Berarti kita harus melihat bahwa jumlah antara X1 ditambah X2 ditambah bla 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 sampai ini ada X13 ditambah bla 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 sampai X25 dibagi 25 itu kan rata-rata ya. Aman ya? Aman. Ditambah semua bagi 25 itu menghasilkan nilai paling besar itu berapa. Nah, kalau bilangan bulat positifnya ini adalah sudah terurut, sudah diurutkan dan tidak ada informasi dia berbeda, berarti bisa kita anggap bahwa nilainya bisa kembar. Betul enggak? Iya, Kak. Artinya kalau untuk ngitung median kan datanya harus urut dulu. Nah, berarti kalau ini sudah diurutkan, bisa kita anggap bahwa dari X1 sampai X13 itu berapa? 1. Woi, 29. 30 semua aja. Kan boleh, nggak apa-apa. Iya nggak? Iya nggak? Ada aturan ya, Kak? Iya, artinya ini 30 semua. Betul nggak? 30 semua sampai X30. Karena itu tujuannya, kenapa ambil 30? Karena tujuannya agar menghasilkan rata-rata paling besar. Nah, berarti ambil aja yang mendekati bahkan sama dengan mediannya. Berarti di sini ada berapa data nih yang nilainya 30? 13. 13. Berarti ada 13 data yang nilainya 30. Kita simpan dulu. Ada 13 kali 30. Ya, siap. Monggo kalau yang live silahkan. Kalau punya urusan atau mungkin punya ini acara silahkan ditinggalkan aja. Nah, pertama itu. Nah, sekarang kita mainkan. Di data ke-14, berarti di sini ada X14 sampai X25, biar menghasilkan nilai paling besar juga, maka kita ambil berapa? 55. Betul, ini 55 semua, sampai data ke-25-nya. Kita ambil 55 semua. Berarti di sini ada berapa data yang nilainya 55? 13. 13. Hati-hati. 12 apa 13? 11. 12. Iya, kali 55. 12 gitu ya? 12. Iya, siap 12. Tinggal kita tambahkan, nanti tinggal dibagi berapa? 20. 25. Nah, seperti itu. Keren. Sip, 13 kali 30 berapa, teman-teman? 12 dari mana, Kak? 12 dari sisanya. Berapa ini? Dari sini ke sini ada 12, toh? Oh, iya, iya. Iya, siap. Berapa ini? Sipnya?
Berapa? 0, 9, 390. Yang ini berapa? 12 kali 55. 660 ya? Bagi 25. Ini nanti dapatnya, oke, tak naikkan ke atas. Ada panah di sana. Berarti dapatnya berapa itu? 1050 bagi 25. Dapatnya adalah 42. Nah, itu 42 ada di pilihan jawaban B. Oke, sip, 42. Oke. Kak, izin nanya ya, Kak. Ya, silakan. Aduh, kemudian apa itu? Mana tadi? Suaranya nggak keluar. X1 sampai X13 itu kan datanya 30. Itu kayak mana, Kak? Dari mana tuh? Kita ambil sendiri biar tujuannya agar jumlahnya itu paling maksimal. Paling gede tuh. Oke? Terus kalau kenapa X14-nya 30 kan bisa juga, Kak, harusnya? X14-nya harusnya kan bisa juga 30. Boleh, nggak apa-apa, tapi hasilnya jadi kecil. Kan yang ditanya apa? Rata-rata terbesar yang mungkin. Nah, itu logikanya gitu. Jadi kalau cari yang terkecil itu pakai yang gitu, Kak. Kalau pertanyaannya adalah rata-rata yang terkecil. Nah, kalau rata-rata terkecil, teman-teman ambilnya X1 sampai X12 di sini berarti. Nah, X1 sampai X12, ambil aja bilangan yang paling kecil. Di bilangan bulat paling kecil berapa? 1 kan? 1 baru 30. Nah, setelah itu bilangan ke-14-nya di sini karena kita menginginkan paling kecil, ambil aja yang sama dengan mediannya 30 baru bilangan terakhirnya adalah 55. Oke, Kak, sip. Makasih, Kak. Udah? Ya, siap. Oke, jadi kita sambil nalar, oh ya ini kita tujuannya kan pengen mencari nilai yang paling gede. Berarti kita ambil aja bilangan yang bisa ada di sana dan bilangan itu paling besar. Gitu. Aman ya? Paham ya? Siap. Paham. Oke, siap. 12 dari mana? Dari datanya. 12 ini dari sisa datanya. Data ke-14, data ke-15, 16, 17 sampai 25 ini kan ada berapa? 12 data. Iya enggak? Iya. Karena yang 13 sudah tuh, 13-nya 50, 30 semua. Berarti yang sisanya kan 12 data. Nah, gitu. Siap ya? Aman, 20 menit lagi ya? Iya, nggak apa-apa, semangat. Nanti kita mainkan, pokoknya untuk kawan-kawan, biasanya saya agak semangat nanti kalau teman-teman semangat, kita mainkan langsung gas. Iya, dimainkan nanti pakai apa namanya? Belum di screenshot. Oh, screenshot ya. Nanti tak bahasin di apa namanya? Di channel YouTube. Nanti linknya tak share-kan. Sudah? Sudah ditulis. Ada pertanyaan nih, kenapa nggak pakai 55 dari X1? Nggak boleh. Nanti medianya nggak 30. Boleh nggak kalau median itu di bawahnya lebih besar dari median? Kan harus diurutin. Nggak boleh. Iya nggak? Iya, kan tengahnya udah 30. Kalau misalnya sebelum 30 kok kita ambil angka yang lebih besar dari 30, nggak boleh. Ya gitu. Iya, jadi patokannya di tengah itu median itu. Karena mencari median itu sudah diurutkan lebih dulu dari yang kecil ke yang besar. Gitu. Oke, aman ya? Ada yang tanya nih, channel YouTube-nya apa? Perasaan tadi sudah ya? Sebentar. Channel YouTube-nya adalah ini. Wow. Ini nih, tak tulis teman-teman. Nah, oke, siap. Nanti mudah-mudahan kalau nggak selesai bisa tak mainkan di YouTube. Cuman 10 nomor, mudah-mudahan lumayan. Oke, sekarang kita lihat ini ada sebaran data. Nah, sebaran data ini teman-teman ngapalin rumus ya. Ngapalin rumus banyak nih. Mungkin ada beberapa yang bisa kita mainkan sebagai jembatan keledai sih, terutama di bagian simpangan rata-rata, ragam, sama simpangan baku. Itu sudah main rumus tuh. Yang sering keluar di TPS UTBK di sebaran data ini yang mana, Kak? Sebaran data itu nanti lebih ke ini, lebih ke apa namanya, ke pemahaman aja. Misalnya, misal nih, suatu data, terus data itu dirubah nilainya dikali 2, terus dikurangi 15, nanti simpangan bakunya berubah atau enggak, jangkauannya berubah atau enggak, kayak gitu, mediannya berubah atau enggak, kayak gitu. Nah, di situnya lebih ke situnya. Kalau ngapalin rumus malah enggak, sebenarnya enggak terlalu banget nih di TPS tuh. Malah lebih ke pemahaman. Misalnya contoh gini lah, sebelum kita ke rumus ya. Bentar, ini rumus juga teman-teman bisa ambil dimanapun, banyak nih. Jadi nggak perlu tak jelasin, sebenarnya teman-teman bisa ambil. Oke ya? Nah, jadi untuk efisien waktu juga. Jadi banyak tuh. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Nah, kayak nomor 2 ini.
Ada suatu ujian matematika 50 siswa, diperoleh rata-rata 35 dengan median 40. Dan simpangan bakunya 10. Karena rata-rata nilai terlalu rendah, maka semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 15. Akibatnya apa? Nah, di sini nih, ada yang berubah. Sebenarnya ini ada cara cepatnya. Jadi ada data-data yang berubah ketika dikali atau dibagi. Ada data-data yang berubah ketika hanya ditambah atau dikurang saja. Ada yang terpengaruh dua-duanya, dikali atau dibagi, dikali atau ditambah, dan dikali atau dikurangi, atau dibagi kurang atau bagi tambah. Gitu. Ada yang terpengaruh ke situ. Aman maksud saya? Omongannya cukup banget nggak? Aman, Kak. Aman ya? Kayak gini misalnya, nomor 2 langsung tak pasin ya. Cara cepatnya aja, karena kalau kita mainkan kan itu dolanan rumus sebenarnya, dolanan rumus terus oh iya ketemunya di situ gitu ya. Nah, misal nomor 2 nih, kita ke nomor 2. Pada suatu ujian matematika tadi ada 50 siswa nih. Rata-ratanya 35. Terus medianya 40 ME-nya. Ini rata-rata 35 dan simpangan bakunya 10. Jadi yang terpengaruh oleh ini tak tulis nih. Oh, langsung ke catatan aja. Ya, ada catatan bawah ini. Yang terpengaruh oleh perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, yang terpengaruh oleh itu adalah siapa? Yang terpengaruh oleh itu adalah siapa? Rata-rata, median, modus. Nah, itu sudah masuk semua tuh. Rata-rata, median, modus masuk semua ya. Nah, jadi yang terpengaruh oleh itu adalah, ini tak tulis ada rata-rata, terus median, sama modus. Itu terpengaruh oleh penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian. Nah, terus yang terpengaruh oleh perkalian atau pembagian saja, terpengaruh oleh perkalian atau pembagian saja. Itu adalah siapa? Simpangan sama jangkauan. Jangkauan dan enggak simpangan, betul. Simpangan apapun, simpangan baku, simpangan rata-rata itu ya, simpangan. Lampu merah. Nah, simpangan lampu merah. Terus yang terpengaruh oleh penjumlahan dan pengurangan saja ada enggak? Rata-rata. Rata-rata sudah nih, rata-rata itu terpengaruh oleh dua-duanya. Yo kali, yo bagi, yo tambah, kurang. Apa itu? Oh, sudah ya? Ya sudah. Enggak ada ya? Nah, seperti itu. Nah, ini patokannya di situ, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, artinya kalau kita melihat ini nih, jadi rata-ratanya 35. Ketika dikali 2, berarti nanti rata-ratanya itu menjadi rata-rata baru, itu menjadi ngikutin semua. Berarti ada 35 dikali 2. Kenapa kali 2? Ini ada perkalian ya, dikali 2 ya. Kemudian dikurangi 15 ya. Berarti kurangi 15. Jadinya berapa tuh? 70 kurangi 15 berapa? 65 ya? 55, sorry. 55. Ini ketemunya adalah 55. Berarti kita cek informasi yang berkaitan dengan itu. Mana nih? Rata-rata barunya adalah 55. Oh, berarti ini salah nih. Ini salah, betul enggak? Ya. Ya, siap. Terus berarti sekarang median. Median itu terpengaruh oleh apa? Median yo kali yo bagi ya. Berarti 40, ini yang baru, median baru, berarti 40 kali 2 kurangi 15. Iya gimana? 65. 80 kurang ini berapa? 65 ya? Kita cek median. Oh, mediannya kok 80, berarti salah. Nah, sekarang yang kita hitung simpangan baku. Simpangan baku yang terpengaruh oleh, yang mempengaruhi simpangan baku adalah perkalian atau pembagian aja. Berarti cuma dikali saja. Sorry. Simpangannya berapa tadi, teman-teman? 10 ya? 10 kali 2 berarti 20. Oh, berarti ketemu nih, jawabannya adalah C. Selesai. Gitu. Oh, kamsahamnida. Gitu ya. Ini mah enggak nih, ini bilang aja. Nah, oke, terpengaruhnya itu penjumlahan sama perkalian sama pembagian aja. Gitu. Oke, aman? Silakan di screenshot. Aman ya? Nanti tinggal dimainkan. Sip. Oke, monggo silakan kalau mau di screenshot. Nah, contohnya kayak gitu, lebih banyak ke situnya. Mau tanya. Iya, gimana? Dikali 2 itu dari mana ya, Kak? Informasi soalnya ada di situ. Oh iya. Iya. Kurangi 15 dari mana? Dari situ. Jadi ada dikali 2, kurangi 15. Jadi setiap data dikali 2, kurangi 15. Dari sini ya. Nih. 10-nya dari mana, Kak? Nih, 10 ini. Nah, simpangan bakunya 10.
Kak, kenapa simpangan bakunya tuh enggak dikurangi 15? Nggak ngaruh. Pengurangan di simpangan baku, pengurangan atau penjumlahan dari perubahan data itu tidak mempengaruhi simpangan baku yang baru. Nggak ngaruh. Yang mempengaruhi adalah perkalian atau pembagian saja. Di sini. Nah, ya, gitu. Lanjut ya. Siap. 40-nya dari mana, Kak? Mana? 40. Informasi soal mediannya 40, guys. Ya, Baca dong, Kak. Oh iya. Oh, iya. Jadi informasinya mediannya 40, berarti median baru ya 40 kali 2. Kak, kurangin 15. Iya, gimana? Kak, berarti kalau misalnya yang ditanya kuartil 1 atau kuartil 3 itu pengaruhnya kali bagi tambah kurang juga ya? Betul. Karena kuartil itu hubungannya bersaudara ya. Bersaudara dengan median. Nah, berarti dia terpengaruhnya di situ. Betul, sip, keren. Nah, sip. Kak. Ya. Yang sebaran data dong, Kak. Yang naik dulu yang tadi. Yang mana sebaran data? Ini atas? Oh iya. Mau dituliskan rumusnya? Iya, Kak. Boleh, Ya, boleh. boleh, siap. Ini ngapalin rumus ya. Nanti tinggal teman-teman pahami di situ. Oke, rataan 3. Rataan 3 itu artinya, rataan 3 itu apa? Berarti mainnya di kuartil itu sebenarnya rataan 3 itu. Biasanya ada lambang RT, walaupun apa namanya ini sebaran data itu naik di TPS, kebanyakan main di pemahaman logikanya aja nanti. Itu nanti RT itu nilainya adalah mana spidol saya hilang. Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3 dibagi 4. Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada 4. Ya enggak? Q-nya 1, Q2-nya 2, Q3-nya 1. Oke, aman? Itu rataan 3. Nah, ini benar-benar ngapalin rumus ya, teman-teman ya. Sip. Terus rataan kuartil, lambangnya RQ. Lambang RQ itu rataan kuartil berarti adalah kuartil pinggir-pinggir tuh. Nah, berarti di sini ada Q1 kuartil bawah sama kuartil atas ditambahkan bagi 2. Itu rataan kuartil. Oke, kalau jangkauan ini yang paling sering keluar. Jangkauan adalah X paling tinggi, XN paling gede atau X max, biasanya ngitungnya ada yang ngitung X maksimal dikurangi X paling kecil, X1. Nah, atau X min itu juga bisa. XN paling gede terakhir kurangi X1 juga bisa. X max kurangi X min juga bisa. Aman tuh. Kalau hamparan itu adalah selisih antara Q3 kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Selisihnya tuh, kuartil 3 kurangi kuartil bawah. Itu hamparan. Aman? Bisa terima ya? Bisa. Nah, siap. Simpangan kuartil lambangnya QD itu tinggal setengahnya hamparan. Ini setengahnya si hamparan. Kita tulis setengahnya H. Atau teman-teman bisa juga setengah dari Q3 kurangi Q1 juga boleh. Ini tak bikin biar rapi aja, barangkali mungkin teman-teman pengennya. Apa ini? Setengah dari H atau setengah dari Q3 kurangi Q1. Ini dong, oke sebentar. Ini tak lihat aja dari sini. Nah, yes. Oke. Sudah aman? Nah, sekarang simpangan rata-rata itu adalah jumlah dari, nah ini teman-teman harus ngitung, nah ini rumus-rumus tenanan nih, adalah nilai mutlak dari selisih antara setiap nilai data dikurangi rata-rata yang diperoleh dibagi banyak data. Nah ini rumusnya ya, nanti pengaplikasiannya nanti gampang ketemu soal tuh, karena harus bahas atau ketemu soal dengan bahas ini, apa namanya, pasti banyak banget tuh. Nah, kalau ragam variansi, ini ada hubungan nih, 3 ini, 1, 2, 3, ini ada hubungan nih. Nah, kalau ragam itu tinggal konsepnya sama persis, rumusnya tinggal dimainkan XI dikurangi X bar, tapi dikuadratkan dulu, baru dibagi N. Nah, terus simpangan baku adalah sebenarnya akar dari ragam. Nah, akar dari ragam. Ragam hasilnya berapa di akar, atau rumusnya gini, berarti adalah sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan, dibagi dengan N. Nah, gitu. Itu kalau mau nyatet rumusnya. Nah, ini tak kecilkan. Maaf, Kak, yang setengah HH-nya itu apa ya? Itu simpangan kuartil. H itu hamparan ini. Nah, ini ada hubungan 5 sama 4. Nah, gitu. Oke, aman? Kak, izin bertanya. Iya. Yang ragam itu nggak dikali frekuensi juga? Mana? Ragam. Ragam kan udah sigma. Kalau kumpulan datanya kecil ya,
kalau kumpulannya ada beberapa frekuensi, tinggal kali FI aja, sama aja sebenarnya. Misalnya yang selisihnya kali FI, ya sama itu aja. XI kurang X total ya? X Yang bar. di ragamnya. X bar itu rata-rata. Oh iya iya. Iya, rata-rata. Jadi ketika kita mencari simpangan rata-rata, mencari simpangan baku, mencari ragam, kita harus tahu rata-ratanya dulu berapa. Nanti kita kurangi satu-satu, dijumlahkan, bagi banyak data, gitu. Aman ya? Bisa terima ya? Kamu nanya, Iya. di rataan 3 kenapa ya harus 2Q2? Oh, udah rumusnya itu. Karena rataan 3 pakainya gitu, 2Q2. Sudah, rumusnya seperti itu. Lanjut, tinggal 7 menit. Iya, siap. Oke. Gitu ya. Mohon ya, siap. Terima kasih sudah diingatkan. Oh iya ya, tinggal 7 menit ya? Nggak apa-apa, aman. Nanti kita berhutang. Oke, aman. Tinggal screenshot. Ini adalah rumusnya mungkin sudah takdir nih, seperti itu. Dimainkan di situ. Oke, sip. Mana, nomor 1 ini perlu dibahas nggak? Contoh soal ini. Lanjut, aman ya? Nomor 1 aman ya? Aman Kak, nanti coba sendiri. Oke, siap. Ya, oke, sip. Nah, kita ke soal latihan. Boleh? Tapi bohong. Apanya yang bohong? Mana nih? Oh, dicoba sendiri tapi bohong gitu. Iya, sip. Jadi banyak ya benar. TPS kan semua masuk. Rifai nggak? Oke, siap. Kita ke soal latihan. Dari 10 soal, mudah-mudahan nanti ya 7 menit, 2 nomor, mudah-mudahan bisa lah ya. Yuk. Nah, ini contoh soalnya nih. Misalkan terdapat N. Boleh dibesarin lagi. Oh, kurang besar. Oke, siap. Segini? Aman? Ya. Misalkan terdapat N ulangan mempunyai rata-rata 75. Jika ada tambahan sebanyak M nilai ulangan yang masing-masing nilainya adalah 100, maka rata-ratanya sekarang menjadi lebih dari 80. Lebih dari 80. Nilai MN yang mungkin adalah berapa? Nah, ini pertanyaan soal-soal TPS tuh bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi memang harus pakai logika. Ada konsep, terus kita mainkan dengan logika juga. Aman nggak dari sini? Kira-kira aman nggak? Kalau kita otak-atik itu aman nggak? Bingung. Ada aman. Ada terdapat nilai. Oh enggak. Ada N ulangan. N ulangan berarti sebanyak N. Kita nggak tahu N-nya berapa. Dengan rata-rata 75, maka kalau kita tambahkan nilai seluruhnya dari N ulangan ini, nilai totalnya berapa, teman-teman? 75N. Berarti ada 75 dikalikan N. Aman ya? Kenapa kalikan N? Artinya ada N, setiap satunya itu 75. Ada 75, 75, 75, 75, sebanyak N. Sebanyak N faktor. Maka nilai totalnya adalah 75 kalikan N. Aman sampai sini. Terus, di sini ada tambahan sebanyak M ulangan. Kita nggak tahu M ulangan itu berapa. Yang dimana nilainya masing-masing 100. Berarti ada tambahan, ya enggak? Tambahannya adalah 100 kalikan M, betul enggak? Yoi. Nah, sip, kok keren. Sip, yoi. Nah, berarti ada tambahan nilai masuk, ada 100 kalikan M. Nah, untuk mencari rata-ratanya, maka di sini diketahui, maka rata-ratanya sekarang menjadi lebih dari 80. Berarti dengan nilai seperti ini maksudnya 75N ditambah 100M ini, kalau kita mau mencari rata-ratanya berarti dibagi berapa, teman-teman? M kali N. M tambah N. Tambah N. M tambah N atau N tambah M. Betul, dikali banyak datanya. Seluruhnya datanya berarti ada N dan M. Nah, M, N, dan M. Sip. Nilai rata-ratanya lebih dari 80. Lebih dari ya. Berarti tandanya adalah lebih dari 80. Tak tulis gitu. Oke? Aman dari sini? Kita nggak tahu rata-ratanya berapa. Yang penting dia lebih dari 80. Aman, Kak. Aman. Ya, Sip. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, berarti tinggal dikalikan silang ya. 80 kan hasilnya 80 per 1. Nah, kali silang aja. Berarti ada 75N ditambah 100M sama dengan kok sama dengan lebih dari. Nah, ini lebih dari 80 dikalikan N plus M. Aman ya? Distribusikan. Berarti ada 75N siap 100M lebih dari 80N ditambah 80M. Aman ya? Distribusikan. N sama M gabungin jadi 1. Jangan bikin positif, jangan bikin negatif, berarti dibikin positif aja. Berarti yang ini adalah berapa ini? 100M kurangi 80M lebih dari 80N kurangi 75N gitu ya. Terus semua ya, aman ya? 20M 5N. M lebih dari 5N. Gitu kan? Sip. Pertanyaannya apa? M per N.
Perbandingan, ya kan? Nilai M per N yang mungkin. Berarti M per N, ini N-nya kita pindah ke kiri, berarti lebih dari 5 per 20. Artinya M per N itu harus lebih dari, berapa ini kalau kita sederhanakan? Seperempat ya? Seperempat. Oke, seperempat. Nah, ini adalah nilai-nilai yang memenuhi 0,5. syarat pertanyaan itu. Berarti harus lebih dari seperempat. Mana yang lebih dari seperempat? Dari pilihan A, B, C, D, E itu, pilihan gandanya di situ, yang lebih dari seperempat yang mana? Bisa tentuin? Siap. Jawaban A itu lebih dari seperempat. Aman ya untuk nentuin itu ya? Kenapa bisa A? Bentuk ini. Nah, pakai tinta merah nih untuk menentukan. Tanya, Kak. Iya. Iya, gimana? 4, 20, ya. N plus M dari mana ya? Mana? N plus M dari mana? N plus M mana? Ini? Yang ini apa yang ini? Yang atas atau bawah? Yang bawah tuh. Yang ini? Iya. Banyak data seluruhnya. Banyak data. Ingat, rata-rata konsepnya adalah nilai total seluruhnya banyak data. Banyak datanya kan ada N sama M. Aman? Totalnya. Awannya N, ini M. Nah, ya, oke. Nah, sekarang tadi mana membandingkannya itu ya? Kenapa 4/11? Nah, artinya gini. Kalau kita ambil 4/11, kenapa lebih besar dari seperempat? Nah, kaliin silang aja. 4 kali 4, 16. 11 kali 1, 11. Oh, 11 sama 16 gede ini, gitu kan? Yoi, siap gitu. Aman ya? Nah, seperti itu. Misalnya, kok enggak ini yang 3/13? Karena ini, kalau 3/13 kan 1/4. Nah, ini kita kaliin silang. 4 kali 3, 12. 13 kali 1, 13. Oh, lebih gede yang 13. Berarti salah. Gitu, ada wing-wing lagi. Aman ya? Aman nggak? Aman. Oke, nomor 1 silahkan. Siap, nomor 1 silahkan kalau mau screenshot. Aman, Kak. Next. Next, oke. Sudah screenshot? Sisa waktu Anda telah habis. Teng teng. Injury time. Tendon. Naik main basket sudah teng teng teng. Oke. Enggak apa-apa. Mau bonus 1 soal atau apa? Bonus. Gas. Lanjut yuk, lanjut. Oke. Acak boleh? Satu lagi aja ya, satu lagi ya. Soalnya sini juga sudah mendekati maghrib. Yang paling susah kalau bisa. Paling susah? Paling susah yang mana? Tambah waktu 3 sejam. Tambah susah mana? Tambahin waktu aja. Ya, tambahin waktu. Atau soal yang bisa kira-kira nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, tak bahaskan yang nomor 2. Yang sering muncul ini nih. Kalau yang sering muncul, neng TPS itu soal yang sebentar. Sebentar. Ini kayaknya pernah saya ada sebentar. Semuanya juga kerjain. Semuanya. Nanti tak kerjain, tenang aja. Tak bahaskan di YouTube. Nggak apa-apa. Maaf ya kalau oke, karena terlalu bahas ngerjain materi tadi ya. Nah, ini nih. Yang sering adalah nomor 10. Ini saya ambil nomor 10 ini, saya ambil soal UM-UGM malahan ini. Tahun yang lalu apa ya? Masuknya skolastik TPA juga dulu apa ya? Matematika dasarnya ini. Nah, ini nomor 10. Kita bahaskan satu lagi ya, nomor 10 ya. Yoi, siap. Ini. Ada 2 perusahaan, masing-masing memiliki 6 karyawan. Di mana rata-rata usia karyawannya adalah 35 dan 38. Jadi 2 perusahaan, satu perusahaan itu masing-masing punya 6 dan rata-ratanya adalah 35 sama 36. 36 sama 38. Nah, jika satu orang dari masing-masing perusahaan itu ditukarkan, maka rata-rata 2 kelompok itu menjadi sama. Rata-rata usianya menjadi sama. Nah, selisih yang ditanyakan adalah selisih kedua karyawan yang dipertukarkan tersebut. Berapa? Nah, konsepnya gini, teman-teman. Saya selesaikan dengan cara konsep dulu. Konsep dulu ya. Jadi, ada perusahaan pertama, tak anggap XP1, perusahaan 1. Sama XP2. Ini tak tulis rata-rata, mana nih penghapus saya. Rata-rata, hilang lagi, cah. Astagfirullah. Hilang lagi, geng. Ini sudah waktunya nih, Kak. Harus sabar. Harus sabar. Ini kayaknya terlalu berat ini kayaknya. Sebentar, tak tutup dulu. Kak Pras. Halo. Halo, Kak Pras. Kak Pras.
Oh, ya, halo Kak Didi. Nah, halo ya. Ini minta tolong dibahas satu lagi. Cuma nanti Kak Pras tolong dibuatkan video pembahasan semuanya. Oke, siap. Oke ya. Tambah utang ya. Nah, nanti utang lembur. semua akan kita share di grup pemilik buku The King. Jadi biar nggak ganjel. Jadi silakan satu soal selesaikan, tutup nanti videonya harus diselesaikan. Janji ya bikin video ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Siap. Nanti tak siapkan, tak cari kopi yang hitam mungkin biar melek buat bikin pembahasan buat adik-adik semua. Ini totalitas nih. Asik ya. Siap. Oke, tak paskan. Sebentar, ini tak tutup dulu aja. Tak tutup dulu karena ini adalah sebentar. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Santai. Siap. Ngumur ya, Kak. Gimana? Arigato, Kak. Banyak, Kak. Oke, sebentar. Kami udah. Nah, tak bahaskan dulu nomor 10 sebentar. Sudah tak geser dulu. Nah, ini nggak hilang nih. Nah, sampai sini. Memang harus nge-close dulu baru masuk lagi nih. Oke, sampai mana tadi ya, Ki? Nah, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Belum ada. Belum ada. Sebentar. Nah, ini sudah nih harusnya. Sudah, Kak. Sudah kan? Sip. Nah, gini. Karena patokannya gini. Patokannya adalah rata-rata dua perusahaan itu menjadi sama ketika ada orang yang bertukar posisi. Jadi dari perusahaan satu pindah ke perusahaan kedua, dari perusahaan kedua pindah ke perusahaan pertama. Ada yang tukar di situ dan rata-ratanya menjadi sama. Secara konsep kan gini, artinya ada rata-rata dari perusahaan satu dan rata-rata dari perusahaan kedua menjadi sama. Intinya gitu ya. Nah, di perusahaan satu, karena ada 6 karyawan dan rata-ratanya adalah 35 tahun, berarti jumlah total seluruhnya itu kan ada 6 kali 35, iya enggak? Yoi, Kak. Ya. Di perusahaan kedua berarti juga sama, ada 6 kali 38, iya enggak? Ya. Ya, sip. Nah, di situ ada yang bertukar. Katakanlah misalnya yang bertukar adalah A dan B. A ada di perusahaan pertama, ini berarti berkurang A, berkurang usianya A, betul enggak? Kita kurangi A. Iya. Terus kemana A? Pindah ke kelompok kedua. Pindah ke perusahaan kedua. Jadi yang perusahaan kedua ada tambah A. Aman ya? Aman. Aman. Jadi dari A mengurangi jumlah usia di perusahaan pertama, pindah ke perusahaan kedua berarti bertambah. Terus yang dari perusahaan kedua ada si B. Si B ini pindah, berarti berkurang. Mengurangi jumlah usia di perusahaan kedua. Pindah ke perusahaan pertama, berarti di sini bertambah B. Betul? Oh, gitu. Betul, Aman Kak. ya? Maksudnya gitu. Oke, aman? Aman. Aman, sip. Karena ngitung rata-rata, ingat ngitung rata-rata berarti ini kita bagi dengan jumlah karyawan yang ada. Kan karyawannya tetap 6. Ya, karena pindah aja. Ini juga sama, tetap 6. Iya enggak? Iya. Karena ada yang pindah, oh berarti jumlahnya tetap sama. Rata-ratanya menjadi sama. Nah, konsepnya gitu. Kalau kita nyelesain dengan pakai konsepnya gitu. Aman ya? Dari sini kalimat ini bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Bisa. Oke, karena kanan kiri ada 66, kita hore-hore aja, halal nih hukumnya, hore-hore aja. 66 sama, ya kan? Iya. Halal loh, kita bagi aja langsung 6. 6-nya kita hore, nggak usah dihitung, nggak masalah. Nah, sekarang tinggal ngitung. 6 kali 35 berapa, teman-teman? 210. 210, oke. Berarti ada 180 kali 30. 210 dikurangi A ditambah B sama dengan yang ini berapa? 6 kali 38. Berarti adalah 200? 200 berapa tuh? 4 nyimpen 8 berarti berapa? 8. 200 228 ya, 228 sorry. 228. 228 ditambah A dikurangi B. Nah, sekarang main lagi. Berarti ini kan bisa kita mainkan. Ini tak kurangi 210, betul? Yoi. Ya, yang ini kita pindah. Sebenarnya nggak pindah ya, diimbangkan aja. Nah, berarti di sini ada berapa jadinya? Minus 2A tambah 2B. Oke, 2B dikurangi 2A. Boleh tak tulis gitu ya? Sama-sama aja. Sama aja, oke. Duanya bisa kita keluarkan? Bisa. Bisa, kita faktorkan tuh. Berarti dia berapa ini? 18. Ya. 18 ya, benar ya? Iya, Kak. Oke, ini bentuknya perkalian, kawan-kawan. Halal nggak kalau kita bagi 2? Ya. Jadi berapa? 9. Ini siapa? B min A artinya apa? Selisihnya. Selisih, betul. Ini artinya selisih kedua karyawan yang dipertukarkan. Ketemunya adalah 9. Jawabannya adalah C. Gitu, teman-teman. Nah, itu penyelesaian secara konsep. Nah,
ketika kawan-kawan ketemu soal seperti ini, Kak, itu 228 kurang berapa, Kak? 210. Nah, jadi pindah aja. Nah, ya. kalau kawan-kawan ketemu soal seperti ini, ada dua kelompok, terus bertukar, terus jadi sama, dan di mana dia punya karyawan atau banyak data sama, ini cara cepatnya tinggal kita mainkan gini aja, teman-teman. Cara cepatnya nih. Jadi nggak perlu pakai ini. Jadi yang ini anggap aja ini membahas secara konsep. Nah, sekarang cara cepatnya adalah teman-teman lihat aja ada selisih antara jumlah rata-rata usia mereka, yaitu 38 dan 35. Betul enggak? Selisihnya. Oke, tinggal kita kalikan banyak karyawan dari masing-masing orang itu ada berapa? Kelompok ada berapa? Kalikan 6. Oke? Oh iya, sudah. Dibagi ada berapa orang yang bertukar? Ada 2. Set, selesai. Nah, iya enggak? Hore ketemu 3. Yang ini ketemu berapa? 38 kali 35? 3 juga. 9. Selesai. Nah, gitu teman-teman. Keren, Kak. Oke ya? Nah, siap. Terima kasih. Keren Kak, kayak aku. Oke ya? Siap. Oke, karena saya sudah janji dan ini waktunya sudah limit, mungkin teman-teman yang di waktu Indonesia bagian timur juga udah masuk nonton ibadah maghrib ya, dan saya sudah punya hutang, nanti tak cari kopi hitam maunya ya. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Oke, mudah-mudahan besok sudah bisa terselesaikan dan bisa diupload ya preferensi. Oke, siap. Sampai jumpa. Kamsahamnida. Terima kasih, Kak. Makasih. Balasnya apa ya? Kalau kamsahamnida ya. Arigatou gozaimasu, balasnya apa ya? Thank you. Oh, thank you. You're welcome. Nah, itu aku bisa bayar. Oke, siap. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di lain waktu. Mohon maaf untuk barangkali banyak kekeliruan dari saya dan kurangannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Yo, sama-sama. Makasih, Kak. Yo.